Virus corona di Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda melandai bahkan cenderung naik. Ya, pasar menjadi tempat yang rawan persebaran virus corona. Pemerintah meminta masyarakat wajib menjaga jarak saat berada di pasar. Sudah sejak lama, pasar tradisional kita menjadi tempat berkumpulnya masyarakat. Pasar tradisional juga merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat. Bahkan, beberapa pasar tradisional legendaris seperti Pasar Beringharjo di Yogyakarta, Pasar Klewer di Solo, Pasar Johar di Semarang, Pasar Sukawati di Bali, dan banyak lainnya menjadi lokasi wisata sebelum pandemi ini. Dari hasil survei profil pasar tahun 2018 oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, ada lebih dari 14.000 pasar tradisional di Indonesia, atau sama dengan hampir 90% dari seluruh jenis pusat perdagangan yang ada di negara kita. Namun Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita harus berhati-hati karena pasar tradisional termasuk tempat yang rentan terjadinya penularan virus corona atau COVID-19. Banyaknya orang yang datang dari segala penjuru kota seringkali menjadikan pasar penuh sesak. Kebersihan yang kurang terjaga dan standar sanitasi dan higienis yang belum ketat membuat pasar menjadi tempat yang beresiko. Berdasarkan pertimbangan itu, pemerintah daerah merasa perlu menggelar rapid test di pasar. Dan hasilnya, menurut Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKPPI, lebih dari 400 pedagang di 93 pasar tradisional telah terinfeksi COVID-19. Namun, saudara-saudari, seperti yang sudah saya sebutkan di awal, masih ada belasan ribu pasar lainnya yang tidak melaporkan kasus positif COVID-19. Bahkan di antaranya sudah disiplin menerapkan protokol kesehatan dan melakukan sosialisasi yang masif untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 di pasar. Beberapa pasar menjadi contoh penerapan adaptasi kebiasaan baru dengan mempraktekkan protokol kesehatan yang baik. Misalnya di Yogyakarta, diberlakukan kawasan wajib masker di pasar. Pasar Bukateja di Purbalingga, Jawa Tengah, membatasi lapak antar pedagang dengan partisi atau pembatas plastik. Para pedagang pun mengenakan masker dan pelindung wajah atau face shield. Sistem pembukaan kios di pasar dengan bergiliran akan dilakukan di Jakarta. Rencananya mulai 15 Juni 2020. Sedangkan upaya menjaga jarak di Pasar Salatiga dipraktekkan sejak beberapa minggu yang lalu. Pasar Bendo Trenggalek membatasi jarak antar kios dengan plastik transparan dan menjual menggunakan sarung tangan plastik atau face shield atau pelindung wajah itu tadi. Meski baru uji coba, langkah ini perlu dipuji dan diikuti. Di beberapa pasar di Jakarta, petugas parkir membatasi jumlah orang dan kendaraan yang masuk agar penjarakan tetap dipraktikkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tes massal yang dilakukan di pasar, apabila ada pedagang ataupun pembeli yang ditemukan positif, maka pemerintah daerah akan menutup pasar untuk sementara. Tindakan ini untuk memberikan ruang dan waktu bagi Dinas Kesehatan dan pemerintah daerah untuk melacak riwayat kontak dari kasus tersebut dan meningkatkan kembali kebersihan dan juga kesehatan lingkungan pasar. Dan tentunya menjadi pelajaran bagi kita, baik pedagang maupun masyarakat, untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pasar bersama-sama secara kolektif, secara bergotong royong. Kalau kita sakit, sebaiknya jangan ke pasar, jangan keluar rumah sama sekali. Dan apabila kita sehat, kita harus ke pasar tetap mempraktekkan jaga jarak. Harus pakai masker dan selalu bawa cairan pencuci tangan. Atau pengelola pasar biasanya akan menyediakan tempat cuci tangan yang ada sabun dan air mengalir. Kemarin saya sudah menceritakan kalau mencuci tangan bukan hanya membantu melindungi kita dari COVID-19, tapi juga dapat membunuh kuman penyebab penyakit lainnya. Dan jangan lupa bawa tas sendiri dari rumah. Pastikan tas belanja adalah yang kita percaya bersih, bahkan steril dari kuman. Setelah sampai rumah, praktekkan protokol pencegahan dan perlindungan anggota rumah tangga. Bersihkan bawaan dari pasar, semprot alas kaki dengan desinfektan atau air dan sabun, kemudian ganti baju dan segera mandi. Lalu cuci semua barang belanjaan yang kita bawa dari pasar. Apabila kita bersih, kita aman dari virus, dan apabila kita aman, seluruh isi rumah akan aman dan sehat. Dari kasus yang kita dapatkan untuk konfirmasi positif COVID-19 hari ini, sebanyak 1.000
orang, sehingga total menjadi 37.420 orang. Kalau kita rinci lebih lanjut, bahwa penambahan kasus 1.014 orang ini tidak merata pada seluruh provinsi. Ada 5 provinsi yang merupakan jumlah kasus tertinggi yang melaporkan hari ini, diantaranya adalah Jawa Timur, yang melaporkan 176 kasus baru. Sementara kasus sembuh yang dilaporkan Jawa Timur pada hari ini adalah 252 orang. Sulawesi Selatan kasus baru meningkat 125 orang, kasus sembuh 36 orang. Kalimantan Selatan 123 orang kasus baru dan 22 sembuh. DKI Jakarta 121 orang dengan 59 sembuh. Sumatera Utara 94 kasus baru, hari ini tidak ada dilaporkan kasus sembuh. Dari keseluruhan masih ada 18 provinsi yang melaporkan kasusnya di bawah 10. Bahkan ada 5 provinsi yang hari ini melaporkan tidak ada kasus sama sekali. Saudara-saudara, total kasus sembuh yang kita dapatkan pada hari ini adalah 563 sehingga akumulasi seluruhnya menjadi 13.776. Kalau kita lihat angka ini, maka akan berada di angka kisaran 53,8% dari kasus yang kita rawat. Kemudian kasus meninggal 43, kalau kita lihat ini sekitar totalnya 2091, total sekitar 5,78%. Kalau kemudian kita lihat angka kematiannya.